Shalom dan selamat kita bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat melalui siaran Edge CBN Malaysia, saluran Sekolah Sabat Anda. Minggu ini kita tiba pada satu topik menarik dalam pembelajaran kita yang berdasar kepada Kitab Ayub melalui pelajaran yang ke-9 untuk tarik 26 November 2016 bertajuk Harapan Berintimasi atau intimasi di dalam pengharapan. Ayat Alkitab untuk pelajaran kita pada minggu ini diambil dari senare ayat yang tertera. Ayat hafalan dipetik dari Ayub pasal 13 ayat 16. Itulah yang menyelamatkan aku, tetapi orang fasik akan menghadap kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat kami membincang pelajaran Sekolah Sabat bagi minggu ini, kurnia kami dengan Roh Kudus Tuhan dan pemahaman surgawi, agar setiap yang mampu kami bahas pada kesempatan ini, kami dapat fahami dan dapat terapkan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Sedang penonton yang dihormati, seorang pengarang esai berbangsa Inggris bernama William Hazlitt berkata bahwa manusia merupakan satu-satunya haiwan yang boleh ketawa, menangis, karena hanya dia berupa haiwan yang diberikan perbezaan di antara apapun benda itu dan apa ia seharusnya. Sememangnya semua hal tidak seperti yang seharusnya. Namun demikian, bagi seorang Kristen yang hidup dengan janji kedatangan yang kedua kali, ada pengharapan. Satu pengharapan besar tentang bagaimana jadinya segala perkara nanti. Ini ada di dalam 2 Petrus 3 ayat 13. Yang akan menjadi suatu yang sangat indah sehingga kita dengan minda yang digelapkan oleh dosa tidak mampu untuk membayangkannya. Inilah harapan minda sekuler di dalam segala kesempitan dan parokialismenya telah lama hilang. Sedang penonton, minggu ini ketika kita meneruskan untuk mengkaji persoalan mengenai penderitaan di dalam kitab Ayub, kita akan dapati bahwa walaupun di tengah-tengah ketidakadilan, tragedi yang telah menimpa kepadanya, yang tidak masuk akal dan tidak wajar, namun Ayub masih boleh mengucapkan kata-kata penghiburan. Apakah pengharapan itu dan apakah yang diberitahukannya kepada kita, yang kita juga boleh memiliki harapan yang ada di dalamnya. Ayub tidak memiliki Alkitab sebagaimana yang ada pada kita hari ini. Namun demikian, dia mengetahui cukup banyak mengenai rencana keselamatan untuk berpegang kepada pengharapan terhadap juru selamat yang akan datang. Kupasan ringkasan pelajaran kali ini terbahagi kepada 2 garis utama seperti yang dipaparkan. Apakah yang Ayub lakukan untuk melindungi diri dari kepalsuan? Sedang penonton, kita dahului dengan membaca Ayub 13 ayat 14 dan 15. Sebaliknya, kamulah orang yang menutupi dusta, tabib palsulah kamu sekalian. Sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan daripadamu. Selepas mendengar rakan-rakannya, Ayub memutuskan bahwa mereka berdusta mengenai 2 perkara penting. Pertama, mereka berbohong mengenai Ayub. Mereka menetapkan bahwa Ayub itu menderita
akibat suatu dosa rahasia. Ayub sudah tahu bahwa itu tidak benar dalam kes dirinya. Ayub 13 ayat 2. Yang kedua, mereka berbohong mengenai Allah. Ayub 13 ayat 7 berkata, "Sudikah kamu berbohong untuk Allah? Sudikah kamu mengucapkan dusta untuk Dia?" Allah menegaskan bahwa mereka tidak berkata benar tentang aku, kata Allah dalam Ayub 42 ayat 7. Rekan-rekan Ayub berpendapat bahwa mereka itu mempertahankan Allah. Tetapi apa yang mereka seharusnya lakukan ialah berdiam diri saja dan tidak mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Ini dalam Amsal 17 ayat 28. Sedang penonton, seterusnya, bagaimanakah sikap Ayub yang berpegang pada pengharapan? Ayub 13 ayat 15 memberitahu kita, "Lihatlah, ia membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya," kata Ayub. Ayub berpendapat bahwa Tuhan tidak berlaku adil terhadapnya. Namun dia berpegang kepada imannya terhadap Tuhan. Walaupun Tuhan mungkin telah membiarkan atau menyebabkan keadaan yang akan menghanyutkannya, dia tetap menanti kepada Tuhan. Apakah yang Ayub jangkakan? Apakah yang dia harapkan? Ayub 19 ayat 26 memberitahu kita, dia menantikan untuk bertemu dengan Tuhan selepas kubur dan bukan di bumi ini. Setelah mengkaji bagaimana Ayub bertingkah laku pada detik yang baik dan juga detik yang jahat, kita juga boleh gunakan kata-kata Yakobus mengenai Abraham untuk merujuk kepada Ayub seperti berikut. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, sidang penonton, Abraham disebut sahabat Allah. Yakobus 2 ayat 22 dan 23. Soalan, melalui kitab Ayub, bagaimanakah pengharapan itu digenapi? Kita baca di dalam Ayub 13 ayat 16. Itulah yang menyelamatkan aku, tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Ayat hafalan kita minggu ini. Kita memahami dari kata-kata Ayub bahwa pengharapannya tertumpu kepada keselamatan Tuhan untuk dia. Pengharapan itu digenapi sebaik dia masuk ke dalam hadirat Allah. Beberapa abad kemudian, Paulus menerangkan bahwa jaminan kita untuk pengharapan itu berdasar kepada Kristus yang telah dibangkitkan. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 22. Kebangkitan Yesus menjamin kebangkitan kita sendiri nanti. Pada kedatangan kedua kali, semua yang telah meletakkan pengharapan mereka kepada Kristus akan bertemu dengan Juru Selamat muka dengan muka. Dari Adam kepada Ayub, bagi semua mereka yang masih hidup ketika itu, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Pena Inspirasi mengatakan di dalam Step to Christ, bab 8 muka surat 70 mengenai bagaimana gaya hidup berpengharapan. Ellen White berkata, hidup dalam Kristus berarti hidup dalam istirahat. Mungkin tidak akan ada perasaan yang sangat bergairah, akan tetapi harus ada sikap percaya yang penuh damai.
Pengharapan Anda bukan di dalam diri Anda sendiri. Ia ada di dalam Kristus. Kelemahan Anda bersatu kepada kekuatannya. Kejahilan Anda kepada hikmatnya. Kelemahan Anda kepada kekuatannya yang bertahan. Oleh itu, janganlah melihat pada diri sendiri. Jangan biarkan minda bertapak pada diri sendiri. Tetapi pandanglah pada Yesus. Biarlah minda merenungi kasih-Nya kepada keindahan kesempurnaan pada sifatnya. Kristus di dalam sifat menyangkal diri. Kristus di dalam penghinaannya. Kristus di dalam kemurnian dan kesuciannya. Kristus di dalam kasih-Nya yang tiada tandingan. Inilah subjek yang menjadi tumpuan bagi setiap jiwa. Ia adalah mengasihi Dia, meniru Dia, bergantung sepenuh kepadanya. Maka kita boleh diubah menjadi seperti Dia. Seterusnya, kita berbicara mengenai rencana keselamatan bermula dan bagaimana Ayub melihatnya. Titus 1 ayat 2 berkata, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Sedang penonton, jika sekiranya ada orang berdosa nanti, aku akan selamatkan dia. Itulah komitmen Tuhan. Itulah pengharapan kita. Hal itu terjadi sebelum pun manusia itu diciptakan. Keselamatan kita tersedia malah sebelum kita wujud. Ketika kejatuhan itu suatu kemungkinan yang tidak berlaku. Allah sudah sedia tahu sebelum pun penciptaan dunia bahwa manusia ciptaan akan terjatuh dalam dosa. Oleh itu, Dia sudah sediakan satu rencana keselamatan, satu pengharapan bagi bangsa manusia berdosa. Sedang penonton yang dikasihi Tuhan, dalam bahagian ini kita akan melihat turutan rencana keselamatan itu ketika ia dilaksanakan oleh Tuhan. Rencana itu bermula sebaik sahaja Adam dan Hawa berdosa. Allah menyatakan rencananya secara berperingkat-peringkat di dalam Alkitab. Kita adalah mereka yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. 1 Korintus 10 ayat 11. Kita boleh melihat bagaimana rencana keselamatan itu dilaksanakan. Bermula dari janji pertama hingga ke penggenapan akhir. Ia melalui berbagai fasa dalam sejarah rohani umat Tuhan pada sepanjang zaman. Pertama kali rencana itu dinyatakan ialah melalui satu janji yang terdapat di dalam Kejadian 3 ayat 15. Kemudian kisah Abraham di Gunung Moreb memperkenalkan pengganti kematian itu buat pertama kali. Kejadian 22 ayat 8. Dan di dalam Imamat 17 ayat 11, melalui upacara korban persembahan, kita melihat rencana keselamatan itu digambarkan. Seterusnya, sedang penonton yang dikasihi Tuhan, Yesus yang disebut oleh Yohanes 1 ayat 29 sebagai anak domba Allah telah datang. Dan melalui percaya dan bergantung kepada salibnya, kita dibenarkan. Galatia 2 ayat 16. Selepas itu, hidup kita melalui satu proses penyucian jiwa dengan meniru gaya hidup Kristus di dalam hidup kita. Rencana itu membawa kepada satu perjuangan setiap umat Kristen antara baik dan jahat. Paulus mengingatkannya dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Disusuli dengan satu tempo yang Daniel 7 ayat 22 sebutkan sebagai pemeriksaan
penghukuman yang kita percaya sedang berlangsung pada zaman ini. Dan ini disusuli dengan satu zaman yang disebut oleh Daniel 12 ayat 1 hingga 2 sebagai masa kesukaran. Kemuncak rencana keselamatan ini yang Matius 24 ayat 27 catatkan, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan rencana ini akan selesai apabila Yesus mendirikan kerajaan kekalnya seperti yang disebut di dalam Daniel 2 ayat 24. Sedang penonton, di dalam apa jua situasi kita, Alkitab penuh dengan firman Tuhan, firman penghiburan untuk menguatkan kita semasa di dalam perjuangan melawan kuasa-kuasa kegelapan. Sebagai umat Kristen, kita mempunyai harapan yang besar. Kita wujud dalam alam semesta yang dicipta oleh Tuhan yang mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16. Tuhan yang telah menebus kita. Titus 2 ayat 14. Tuhan yang mendengar doa kita. Matius 6 ayat 6. Tuhan yang mengenterai kita. Ibrani 13 ayat 5. Tuhan yang telah berjanji akan membangkitkan tubuh kita dari kematian. Yesaya 26 ayat 16. Dan akan memberi kita hidup yang kekal bersamanya. Yohanes 14 ayat 2 dan ayat 3. Sekali lagi, pena inspirasi berkata dalam Daughters of God, pasal 14, muka surat 78. Sila luangkan masa untuk belajar Alkitab, buku segala buku. Tidak pernah ada waktunya bahwa sangat penting bagi para pengikut Kristus untuk mempelajari Alkitab selain masa sekarang ini. Pengaruh yang memperdaya berada di semua penjuru. Dan adalah penting bahwa kita mendapat dorongan dari Yesus, sahabat yang terbaik. Melalui firman Tuhan, tugas itu dinyatakan dengan jelas dan setiap hal yang berkaitan dengan hidup rohani disampaikan dalam cara yang tepat. Seluruh rencana keselamatan digariskan dan bantuan untuk jiwa-jiwa ditunjukkan. Cara bagaimana umat percaya boleh menjadi lengkap di dalam Kristus diungkapkan. Sedang penonton, kesimpulannya, melalui ucapan Ayub yang gelap dan nampaknya tidak putus-putus, namun terdapat sinar cahaya pengharapan. Pelajaran ini menumpukan kepada sinaran yang disebut di sini, yang menunjukkan kepada satu pengharapan di dalam kebangkitan yang Ayub sebutkan sebagai milik pribadinya. Akhirnya nanti, alasan bagi harapan ini hanya boleh ditemui di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Shalom, kita bertemu lagi di lain rancangan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, melalui pelajaran singkat yang sudah kami pelajari, biarlah itu kami terapkan di dalam jiwa dan hidup kami, sambil kami melayani pekerjaan Tuhan dan menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali dan mempersiapkan satu umat untuk bertemu dengan Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.